Anda dengar katanya sempat camp pengungsi itu sempat dibom apa? Iya, di daerah Rafah, yang tempat di mana kita ngirim bantuan, Ustaz. Bikin pabrik roti di Gaza, Ustaz. Masya Allah. Dan sama kita kasih bubur gandum. Selama Ramadan, Ustaz. Selama Ramadan. Full Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala petunjuk dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, dan kita mengetahui apa tujuan kita menjalani kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya dan menghindari dari segala hal yang menyebabkan kita terjerumus dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keindahan hidup melebihi itu. Tidak ada kenikmatan hidup melebihi ketika seorang hamba mengetahui apa tujuan hidupnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semuanya, Allah menegaskan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka manusia yang paling sempurna, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah yang merealisasikan tujuan hidupnya, yaitu semakin dia beribadah kepada Allah, semakin dia menjalankan itu, semakin menegakkan nilai-nilai ibadah, maka semakin sempurnalah dia dan semakin bahagialah dia. Karena memang fisik kita, hati kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Pada kesempatan ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tamu kita seorang yang Habib asli, karena nama beliau adalah Habib Ali. Masya Allah, ya, yang benar-benar Habib ya. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Kaifa ya Habib? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebagai pengalaman sekilas terkait dengan saudara kita Habibi ini, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah salah satu yang ikut andil di dalam banyak kegiatan-kegiatan untuk mengirim donasi ke Gaza, ya, ke Palestina. Jazakallahu khairan katsiran. Di bawah sebuah lembaga, di bawah sebuah lembaga otonom, di salah satu lembaga otonom dari Perhimpunan Al-Irsyad, yaitu Arshina, ya, Arshina Al-Irsyad Response Team Indonesia, di mana lembaga ini dibentuk dan kebetulan anak sebagai ketua umum dari Perhimpunan Al-Irsyad. Di sana kami alhamdulillah dengan adanya Arshina ini kita lebih fokus untuk menangani daerah-daerah bencana, dan yang paling besar yang menjadi PR besar bagi seluruh umat Islam, termasuk kita yang ada di negeri kita saat ini, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tapi kenyataannya bukan cuma ke Gaza sih. Betul, Ustaz. Bi, ya? Iya. Kemana saja, Biang? Di Indonesia kemana saja tuh? Indonesia awal kita Cianjur, Ustaz. Cianjur. Awal pertama kali itu kita bantu Cianjur, gempa Cianjur. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kita banyak kirim bantuan, termasuk kebutuhan untuk ininya, Ustaz, MCK-nya mereka, Ustaz. MCK. Ya, pembangunan MCK. Gitu. MCK. Selain dari sembako, kita kasih MCK, Ustaz. Nah, kita bangun yang permanen, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ada 2 bilik, Ustaz. 2 bilik ya? Iya, satu untuk kebutuhan MCK-nya mereka, satu untuk wudu, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Tanpa kamar mandi. Jadi beberapa keran untuk mereka wudu dan kebutuhan mencuci, Ustaz, ya. Masya Allah. Sebelahnya kamar mandi yang untuk kebutuhan hari-hari, Ustaz. Dan itu didistribusikan ke sana, ke Cianjur, ketika banyak lembaga-lembaga sosial sudah tidak lagi datang ke sana, begitu ya? Jadi kita mainnya di akhir, Ustaz. Ya. Kalau di awal kan mereka kelimpahan, Ustaz. Ya, banyak. Ya. Dan yang ngasih bantuan dari segala NGO tuh datang, maksudnya dari bantuan dari mana aja masuk gitu kan. Tapi setelah dari situ nggak ada lagi yang melihat dia. Kita hadir di situ 4 bulan, Ustaz. Setelah bencana kita hadir di situ, Ustaz. Pada saat mereka udah nggak menerima bantuan dari sembako dan yang lainnya, kita hadir, malah kita kasih bantuan, Ustaz. Masya Allah. Malah saya dengar, anak dengar juga ketika itu tenda-tenda mereka sudah hancur. Betul ya? Betul, Ustaz. Nggak ada selimut. Nggak ada kebutuhan beras, pangan, apa semua yang mereka. Dan baju-baju mereka juga udah nggak ada, Ustaz. Masya Allah. Jadi di saat ketika yang lain sudah tidak lagi datang dengan membawa donasi dan bantuannya, kita hadir di sana. Barakallahu fikum. Semoga itu menjadi sebuah amal jariah, amal kebaikan yang luar biasa, insya Allah, terutama bagi antum para donatur yang ikut
turut andil memberikan donasi antum kepada Arsina ini. Dan selain Cianjur, mana lagi, Bi? Kalau untuk di Indonesia kita ada Sukabumi kemarin, Ustaz. Sukabumi ya. Oh, kejadian kemarin Sukabumi sama Padang di Padang. Padang? Sesama Flores, Ustaz. Flores yang lumayan kita lama tuh relawan kita di sana. Hampir 1 bulan, Ustaz. Mereka menetap di sana. Masya Allah. Sama juga kita melihatnya kebutuhan yang paling urgent di sana, Ustaz. Ya, ada pun sembako yang kita kasih juga ada, tapi kita membangun tempat fasilitas untuk kebutuhan buang hajatnya mereka. Karena itu paling penting, karena kan nggak ada lagi itu tempatnya. Jadi kita bangun yang semi permanen kalau yang di Flores, Ustaz. Di semi permanen di Flores. Ya. Tapi ya insya Allah sih kuat, bisa bertahan berapa lama, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kebutuhan mereka itu di samping untuk seperti kebutuhan mereka toilet dan lain sebagainya, apalagi yang di Flores itu? Yang di Flores waktu itu kebanyakannya, Ustaz, ya masker, Ustaz, karena kan erupsi, ya, Ustaz. Iya. Yang kita kasih itu ada masker, ada kebutuhan sembako juga, Ustaz. Iya. Ya, sama kita bangunin tempat fasilitas MCK-nya juga, Ustaz, di sana. Masya Allah, tabarakallah. Itu karena yang sifatnya urgent, Ustaz, ya. Iya, betul. Jadi kita melihat mana sifat-sifat yang urgent, itu yang kita salurin, Ustaz. Lakukan. Betul. Nah, pertanyaan Ana sekarang, kontribusi dari masyarakat kita terhadap bencana itu bagaimana? Sekarang alhamdulillah sih, Ustaz, yang melalui Arsina ini lumayan, alhamdulillah banyak, Ustaz, donasi yang masuk dari teman-teman kita yang alhamdulillah menitipkan amanatnya lewat Arsina, alhamdulillah, Ustaz, untuk. Cuman memang ada beberapa yang masih menutup mata, Ustaz. Oh. Betul, maksudnya kalau untuk di Indonesia kayaknya agak kurang. Begitu ya? Betul, Ustaz. Maksudnya mereka ya mungkin karena belum tahu apa sebabnya, Ustaz. Iya. Karena mungkin kurang pengetahuannya atau bagaimana. Kalau untuk program yang Indonesia ini kita agak kurang, Ustaz. Agak lemah ya. Iya. Memang kalau Ana lihat bahwa sebab kenapa kalau bencana itu terjadi di negeri kita sendiri, kemudian respon dari saudara kita umat Islam di negeri kita secara umum itu sangat lemah karena mereka ya pertama wallahu a'lam bishawab, Ana melihat adalah karena peran media yang masih minim sekali. Ya, media itu hanya mengangkat sesuatu yang sifatnya itu viral di awal doang. Ya, ketika viral di awal maka mereka blow up seperti itu, dan setelah lewat ya namanya berita itu atau lembaga media-media yang memang komoditinya adalah informasi dan berita, maka mereka akan mencari update hal-hal baru yang viral itu apa setiap harinya. Maka otomatis berita yang terkait dengan bencana 3, 4, 5, 6, 7 bulan yang lalu itu sudah bukan lagi menjadi sebuah berita yang menarik bagi mereka. Nah, ketika sudah tidak di blow up oleh media, maka dilupakan. Ya, sama seperti kasus pengungsi Suria. Ya, kasus pengungsi Suria sebelum Suria ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, pengungsi Suria ini keberadaan mereka di kamp-kamp pengungsian cukup besar. Namun sudah tidak banyak media yang memperhatikan. Ya kan, mata semua tertuju pada kasus Gaza. Karena ini sangat bersinggungan dengan Yahudi. Dan Yahudi dengan kekuatan media mereka dan kekuatan buzzer mereka, dan ada reaksi yang cukup signifikan juga dari seluruh kaum muslimin, termasuk juga dari Indonesia, dari kita juga, alhamdulillah. Nah, itu yang membuat mata kita, hati kita masih terfikir untuk mensupport mereka yang ada di Palestina, dan secara spesifik adalah di Gaza. Namun, saudaraku fillah, kita sebagai kaum muslimin yang ada di negeri ini jangan menutup mata terhadap musibah yang dialami oleh saudara terdekat kita. Jangan sampai kemudian kepedulian kita kepada yang jauh ya mengalahkan akan kepedulian kita kepada yang dekat-dekat. Sedangkan mereka masalahnya tidak kalah besarnya. Orang yang kehilangan rumah tinggalnya, orang yang kehilangan sebagian dari keluarga mereka, orang yang mereka memang harus mengungsi dari tempat tinggalnya karena ada erupsi gunung berapi misalnya, atau karena tanah longsor dan lain sebagainya. Mereka, musibah mereka itu tidak kalah besarnya dengan mereka-mereka yang sedang di Gaza. Ya, dan mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan anggota keluarga, bisa jadi semua hal-hal penting dalam kehidupan mereka sudah tidak lagi menjadi penting, karena yang paling penting bagi mereka adalah nyawa mereka yang harus selamat pada saat itu.
Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah maka ketika hal itu terjadi di antara kita, ya, jangan sampai kita kurang peduli. Ketika ada di antara sahabat dan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mereka menjadi relawan dan mau terjun ke tempat-tempat tersebut, maka supportlah dengan donasi-donasi antum. Supportlah mereka agar itu setidaknya memberikan hiburan bagi mereka-mereka yang sedang ditimpa musibah, dan pahala menghibur saudara kita yang sedang ditimpa musibah adalah sangat mulia dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habibi, terkait dengan kegiatan di Gaza. Ya. Ini ceritanya antum awal pertama kali untuk ke sana ini bagaimana nih? Jadi awal itu Ustaz, kita berangkat ke Mesir Ustaz. Iya, awalnya. Jadi pada saat itu kita kan memang ada kerjasama Ustaz, sama NGO dari Turki. Oke. Ya. Mereka ini memang penyalur bantuan ke Gaza. Iya. Yang pada saat itu emang situasinya berat Ustaz, diblokade, ditutup. Emang itu kan emang jalurnya waktu itu emang lagi jalur perang Ustaz ya. Iya. Dan nggak ada bisa bantuan yang masuk Ustaz. Alhamdulillah melalui NGO ini kita bisa mengirim bantuan Ustaz. Bagaimana proses negosiasinya sehingga bisa masuk ke sana? Jadi awal itu kita berangkat ke Mesir Ustaz. Oke. Kita membuka assessment dengan beberapa lembaga Ustaz. Salah satunya ya KBRI Ustaz. Ya, kita nggak melewati yang dari kitanya juga kan, KBRI betul. Indonesia yang ada di Kairo Ustaz. Dan kita menjalin hubungan dengan mereka, dan akhirnya kita ke beberapa tempat Ustaz. Ada Red Crescent di Mesir Ustaz. Palang merahnya di Mesir. Kita kunjungi juga ke sana, kita buka kerjasama juga dengan mereka. Dan kita ke pabrik gandum Ustaz. Oh, Masya Allah. Ada pabrik gandum yang ada di Mesir Ustaz. Iya. Dan Masya Allah ini Ustaz, salah satunya pabrik gandum itu yang punya orang Indonesia Ustaz. Oh, Masya Allah. Hafizahullah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan mereka bekerja sama kita, dan kita dikasih gratis gandum Ustaz, 30 ton. 30 ton gratis? 30 ton Ustaz, untuk kirim bantuan ke sana. Masya Allah. Kita hanya bayar ongkos kirim aja Ustaz waktu itu. Dan kalau emang bisa mau beli, tapi kalau kita beli pasti harganya jauh di bawah pasaran Ustaz. Dan pada saat itu mereka jual dengan sangat mahal pastinya Ustaz. Iya, betul. Dengan kondisi krisis kayak begitu, dan negara Mesir waktu itu juga lagi, Ustaz tahu sendiri, krisis juga di negaranya. Tapi subhanallah Ustaz, kita dapat cuma 30 ton Ustaz. Masya Allah. Dan kita itu bikin pabrik roti di Gaza Ustaz. Masya Allah. Dan sama kita kasih bubur gandum. Selama Ramadan Ustaz. Selama Ramadan. Full Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini luar biasa. Dan di samping itu juga membuat toilet. Kita ada toilet portable Ustaz. Ada 2 kontainer. 2 kontainer yang masing-masing kontainer, satu kontainer itu ada 10 bilik toilet dan 4 wastafel. Masya Allah. Jadi kita ada 20 bilik dan 8 wastafel Ustaz. Alhamdulillah. Itu semua untuk ke Gaza. Termasuk Gaza, ini untuk air? Kita ada air bersih Ustaz. Iya. Ada air bersih yang kita kirim tuh ada sekitar 10 drum Ustaz ya. Iya. Tapi secara bertahap Ustaz. Karena kan kebutuhan yang dari pas Ramadan sama setelah Ramadan Ustaz. Iya. Benar. Dan kapasitasnya itu bisa hampir 18.000 liter Ustaz. Begitu ya. Per pengiriman. Per pengiriman Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita ada emang termin Ustaz beberapa kali. Cuma fokus kita di Ramadan, tapi setelah Ramadan juga kita Ramadan pun diproses itu. Sampai sekarang juga alhamdulillah kita masih terus berjalan Ustaz. Apa saja sekarang programnya? Sekarang yang kita lagi garap ini Ustaz, kemarin roti hangat Ustaz. Iya. Di Gaza. Hot meal Ustaz, makanan matang. Iya. Dan kita kirim di Gaza dan Suriah Ustaz. Suriah juga? Suriah juga kemarin. Alhamdulillah. Pada saat yang kita ada pertemuan di Turki itu Ustaz, kita kasih ke Suriah sama Gaza. Hot meal makanan matang Ustaz. Alhamdulillah. Terus ada selimut Ustaz, karena sekarang udah mulai masuk musim dingin yang hebat di sana Ustaz. Betul. Kita kirim selimut, jaket, sama baju dingin untuk anak-anak Ustaz. Alhamdulillah. Terus ada kebutuhan untuk wanita Ustaz. Iya betul, kebutuhan wanita. Kebutuhan wanita, sama kemarin terakhir juga kita kirim air lagi Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa di total habis berapa nih total untuk semua Ustaz? Seluruh donasi ini? Dari awal Ustaz ya? Yes. Dari awal bisa hampir 5 M kali Ustaz ya? 5 miliar masuk? 5 miliar masuk Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kita awal buka open donasi keberangkatan pas ke Mesir itu Ustaz, lumayan ada 2 miliaran, 3 miliar, terus sampai sekarang mulai bertambah terus Ustaz. Alhamdulillah. Karena kan ada yang nitip lewat transfer, ada yang kasih cash berupa uang
rupiah, uang dolar, apapun bentuknya kita terima Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan itu tersalurkan dengan baik sampai ke mereka. Sampai ke mereka, dan itu bisa dilihat di sosmednya kami Ustaz di Arsina. Dan itu semuanya real, kondisinya nyata, dan emang ada pada saat di itu pembagiannya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, antum pernah mengalami kesulitan nggak untuk mengirimkan donasi ini untuk masuk ke Gaza begitu? Ada kesulitan-kesulitan nggak? Pada awal pas itu di Mesir Ustaz. Iya. Karena emang waktu itu sempat beritanya ditutup Ustaz ya. Iya. Dan emang kondisinya ditutup, tapi alhamdulillah dengan melalui NGO ini kita bisa masuk Ustaz. Tapi ya dengan cara kita bayar Ustaz. Iya. Ke perbatasan, penjaga-penjaga perbatasan kita bayar mereka. Dan alhamdulillah bantuan kontainer kita masuk Ustaz. Alhamdulillah. Anda dengar katanya sempat camp pengungsi itu sempat dibom, Pak? Iya, di daerah Rafah, dengan tempat di mana kita ngirim bantuan, Ustaz. Subhanallah. Terus apa yang terjadi akhirnya gitu? Hancur udah, Ustaz. Hancur. Dan NGO-nya ada beberapa yang meninggal Ustaz, di sana. Rahimahumullah. Itu dari warga Mesir atau Turki atau bagaimana? Di Gaza, orang Gaza Ustaz, orang Palestina. Orang Gaza, Palestina. Rahimahumullah. Inilah di antara perjuangan yang luar biasa. Jadi mengirimkan donasi itu memang karena memang saat ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa kita lakukan sebagai warga negara, sebagai warga sipil, ya. Kita tidak terpikir atau belum sanggup lah untuk sampai ketika kita mensupport saudara kita dengan ikut berjihad, ikut secara militer, persenjataan. Hal itu di luar wewenang dan kemampuan kita untuk ke sana. Namun kita menyadari bahwa setiap peperangan itu menyisakan korban, menyisakan masalah. Bahkan visi yang ada di Arsina oleh teman-teman Arsina ini tidak berhenti sampai peperangan ini selesai seperti saat ini sedang gencatan senjata. Namun antum tahu bahwa Gaza perlu dibangun ulang. Betul, Ustaz. Bahwa Gaza ini harus dikembalikan lagi marwahnya dan kemuliaannya. Bahwa Gaza ini adalah bagian dari Palestina, dan bagaimana itu menjadi bentengnya kaum muslimin dari sejak zaman dahulu kala. Di zaman dinasti kaum muslimin ketika menghadapi Mongol, bentengnya umat Islam yang memukul balik pasukan Mongol adalah ketika berakhirnya pasukan Mongol itu, kelompok pasukannya Genghis Khan ketika menyerbu Gaza. Dan itu dipukul balik dan mereka mengalami kewalahan yang luar biasa dan menjadi titik balik kemenangan yang memotivasi kaum muslimin di banyak negara-negara yang lainnya bahwa tentara Mongol tidak sehebat seperti yang dirumorkan, yang tidak bisa dikalahkan. Ternyata bisa dikalahkan, dan kemudian akhirnya umat Islam bisa menghadapi mereka di banyak negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Nah, ya Habibi, Masya Allah, barakallahu fiik. Antum sempat juga, artinya waktu di antara salah satu perjalanan ini selesai dari proses ke Mesir untuk mengirimkan donasi dan lain sebagainya, terus sempat umrah juga ya? Setelahnya Ustaz. Setelahnya ya? Nah, sempat umrah juga ya? Alhamdulillah. Dan waktu itu katanya lagi masih bujang ya? Bujang, alhamdulillah. Gitu ya? Umrah Ramadan? Umrah akhir Ramadan Ustaz. Umrah, jadi itikaf? Itikaf di sana, 17 hari Ustaz. Allahu Akbar. Dan itu pengalaman pertama Ustaz. Belum pernah umrah sama sekali. Iya. Umrah iktikaf. Iktikaf. Apa yang antum merasakan iktikaf di Masjidil Haram? Subhanallah Ustaz, ambience-nya luar biasa Ustaz. Begitu ya? Biasanya kita di Masjid Al-Fatah Ustaz bertahun-tahun, alhamdulillah pas di Mekah luar biasa Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Tidur di masjid atau di hotel? Tidur di hotel Ustaz. Di hotel ya? Antum dapat space? Alhamdulillah dapat Ustaz. Tapi pas kita keluarnya sebelum zuhur Ustaz. Jam 10 waktu duha, jam 11, kita udah berangkat ke masjid Ustaz. Masya Allah. Pulang-pulang pada syuruk. Oh, pada syuruk besoknya? Iya. Kita stay duduk di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Anda pernah satu jadi buka di Masjidil Haram? Buka di Masjidil Haram. Sahur di Masjidil Haram? Sahur Anda biasanya emang sahurnya nggak berat Ustaz. Gitu ya? Kurma bas sudah. Kurma aja ya? Kurma zam-zam? Kurma zam-zam. Nggak turun berat badan nih? Alhamdulillah turun sedikit Ustaz. Sekalian turunin dikit. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Cuman menariknya nih, Ana dengar antum dari umroh pertama kali langsung iktikaf Ramadan terakhir. Allahu Akbar. Dan ada sesuatu yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak banget. Apa di antara yang antum minta pada saat minta jodoh Ustaz. Minta jodoh ya? Subhanallah. Antum minta jodoh. Dan betul. Bagaimana selanjutnya? Dan alhamdulillah Ustaz ya. Dengan 17 hari perjalanan Ustaz selama 10 hari terakhir lah Ustaz. Ya,
pengalaman anak belum pernah umroh gitu ya. Kita ya pertama memang awal kan dipandu, Ustaz. Betul. Kita pas awal tawaf awal tuh kita dipandu, dia bilang udah doanya bebas apa aja katanya. Iya. Udah kita doa semua yang apa kita pengen, Ustaz. Masuk salah satunya jodoh, kita minta istri, kriterianya seperti apa, kita minta semua di sana, Ustaz. Pada saat tawaf itu, Ustaz. Awal Ramadan tuh. Iya. Pas malam 21 tuh, Ustaz. Subuhnya. Setelah ba'da subuh. Kita doa di sana minta jodoh dengan kriteria yang kita sebutin secara yang kita inginkan gitu, Ustaz. Masya Allah. Dan kita doa alhamdulillah setelah pulang, Ustaz. Ya. Tanggal 24 Syawal apa akhir Syawal anda menikah, Ustaz. Allahu Akbar. Secepat itu? Allahu Akbar. Masya Allah, tabarak. Enggak nunggu sebulan nih. Mungkin sebulan kali, ya. Sebulan. Pulang kan 4 Syawal. 4 Syawal. 20 hari sudah. 20 ya, Antum menikah? Menikah, Ustaz. Allah barik fi. Masya Allah. Dengan keajaiban doa di Mekah, Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini Masya Allah. Itu memberikan semangat bagi yang lain. Ya, para jomblo-jomblo yang ketika misalnya antum berusaha untuk selama ini mencari dengan kriteria tertentu dan kemudian belum berhasil menemukannya, sudahlah pakai jalur langit saja. Ya, pakai jalur langit, datang ke Masjidil Haram, beribadah kepada Allah SWT, melaksanakanlah ibadah umrah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan sesuai dengan kriteria yang dihadapkan. Alhamdulillah di kursinya Saudara Habibi ini sudah banyak contoh kisah cerita teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya, yang mereka ini menceritakan bagaimana di antara mereka ada yang merasakan saya orang biasa, Ustaz. Namun kemudian di saat umrah saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi jodoh seorang hafizah dengan kriteria fisik yang dia harapkan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Dia mendapatkan hafizah dengan kriteria fisik yang dia harapkan, dan barakallahu fik ya Habib, masyaallah. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita di dalam hidup ini kita berpikir untuk terus berupaya untuk membantu orang lain. Kita di dalam hidup ini bagaimana kita berkiprah untuk mensupport orang lain, terutama mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan. Seperti aktivitas kehidupan Saudara Habibi Ali Hafizahullah ini, yang beliau ada di lembaga Arshina, Al-Irsad Response Team Indonesia, di mana untuk mencari di mana daerah-daerah bencana dan kemudian membuat program-program dan mensupport mereka untuk menghentaskan mereka dari masalahnya. Walaupun tidak bisa 100%, setidaknya meringankan kesusahan di hidup mereka. Ini orang-orang yang seperti ini, sebagaimana janji Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan ikhwah fillah, jadilah orang-orang yang terus berfokus untuk mensupport dan menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita, terutama mereka yang sedang menghadapi masalah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah kucurkan kepada kita. Barakallahu fikum, jazakallah khair ya Habibi. Semoga kisah antum memberi manfaat yang banyak dan besar bagi teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga antum kita semuanya termotivasi untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah, dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di balik setiap doa-doa kita, terutama ketika kita berdoa memohon kepada Allah di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah, ketika tawaf, ketika sa'i, itu semuanya adalah doa-doa. Ramadan lagi, tempat mustajabud doa. Masya Allah, pada malam Lailatul Qadar, semoga Allah dapatkan Lailatul Qadar di situ, dan sesuai dengan sebagaimana yang antum rasakan, antum mendapatkan jodoh dari situ. 20 hari setelah berdoa memohon kepada Allah, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwah fillah. Inilah kesempatan kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kisah-kisah yang lainnya dari teman-teman kita, inspirasi-inspirasi yang menarik dari saudara-saudara kita, yang itu akan semakin memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk bergegas ke Baitullahil Haram, terutama ketika antum sedang menghadapi masalah-masalah berat dan besar di dalam hidup, ketika akal, pikiran, program, rencana dan lain sebagainya sudah tumpul semuanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.